teman-teman, kembali lagi bersama saya Yusradi Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan kali ini bersama kita sudah bergabung Tuku Aga Dewantona, koreografer muda berprestasi. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube ini, juga membagikannya, mengasih komen ke yang lain. Mudah-mudahan konten-konten inspiratifnya bisa menginspirasi kita semua. Langsung saja kita ngobrol dengan Tuku Aga Dewantona. Assalamualaikum, Aga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Ga? Alhamdulillah kabar baik, Bang. Abang apa kabar, Bang? Alhamdulillah, sehat. Ini lagi di rumah nih ya? Iya, alhamdulillah lagi di rumah, Bang, sama keluarga. Iya, alhamdulillah. Kabarnya baru balik dari Banda Aceh, Aga? Iya, Bang, beberapa bulan terakhir ada kegiatan di Banda Aceh, Bang. Ada kegiatan festival kesenian tari. Festival Kesenian Tari. Aga Iya. dengan sanggarnya ikut di festival itu? Iya, Bang, alhamdulillah sanggar kita diberikan kepercayaan kemarin untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ya, dan itu lingkupnya se-Aceh ya? Iya, Bang, kemarin kegiatannya diikuti 23 kabupaten kota se-Aceh. Ya, dalam hal ini Aga dan Sangga Renggalinya mewakili Kabupaten Aceh Tengah. Iya, Bang, alhamdulillah. Ya, jadi di festival itu yang dibawakan sanggar apa, tentang apa nih? Kemarin kebetulan kan festivalnya tari, Bang, tari kreasi. Jadi temanya kemarin kalau nggak salah saya Story of Aceh. Aceh Stories, jadi Aceh bercerita. Jadi kemarin kita sama kawan-kawan berdiskusi mengangkat tentang cerita Tube gitu, Bang ya. Tube di Gayo. Karena kebetulan mungkin menurut kami bersama cerita ini sangat menarik untuk dibawa ke dalam diangkat ke sebuah tarian. Ya. Ini dari kehidupan nyata memang ya. Jadi Tube di Gayo ya. Iya. Ya, itu jalan ceritanya yang dikreasikan dalam bentuk tari ini seperti apa? Kemarin kita ngambil ceritanya itu ke beberapa narasumber gitu, Bang, kan kita tanya mengenai tubuh-tubuh itu. Jadi ada memang hal menarik di dalam cerita tersebut. Ternyata untuk melakukan sebuah ritual tubuh ini sangat sakral sekali menurut Aga dan kawan-kawan. Jadi di dalam cerita tari ini kita angkat dari sebuah kisah seseorang mengenai penyakit tersebut, lalu penyakit tersebut kembali kepada pemiliknya. Iya. Jadi tujuan Aga apa mengangkat tema tubuh ini? Sebenarnya ketika ditanya tujuan, ada hal beberapa di sini yang perlu kami jelaskan tentang pengalaman sebenarnya, Bang ya. Pengalaman sebelumnya kita sering keluar kota atau kemana gitu, sering berbicara tentang budaya. Salah satunya ya Tube mungkin, gitu kan. Jadi kawan-kawan di luar selalu bertanya tentang Bang, enggak gitu. Gimana cerita Tube itu? Kami terkadang takut ke Gayo itu hanya karena kami sering mendengar sebuah ritual-ritual yang seperti itu gitu kan. Jadi untuk untuk menjelaskan kalau Gayo itu tidak seperti dahulu lagi ya, kita buat ceritanya gitu. Kalau Gayo itu tidak kuno lagi lah bisa dibilang. Iya. Jadi ini tujuan Aga meluruskan melalui tari kreasi ini bahwa ya Tube tidak seperti yang mereka pikirkan. Walaupun ya sebetulnya mistik ini di semua daerah itu ada dan nggak terlepas dari situ, apalagi kita di Indonesia ya umumnya ya. Nah, untuk hasilnya sendiri gimana dari lomba tari kreasi ini? Kalau untuk hasilnya ya mungkin berkat perjuangan dan doa dari kawan-kawan, alhamdulillah diberikan kita sebagai juara pertama kemarin. Juara pertama ya?
Ya, alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Ini selamat loh nih, Ga. Dapat juara pertama dalam Festival Tari Se-Aceh ini. Dan untuk 2021 ini capaian pertama. Iya, alhamdulillah, Bang. Itu capaian Capaian pertama pertama. ya? Iya, Bang, karena memang kegiatannya di 2021 memang dari 2020 sebelumnya ke 2021 ini kan kegiatan sangat terbatas sebenarnya, Bang. Ya, Karena kita lagi mengalami pandemi ini pandemi gitu, ini Bang. ya. Iya, Bang. Berarti selama pandemi ini keikutsertaan yang pertama dan pertama dapat juara pertama. Iya, alhamdulillah, Bang. Nah, ini hebat sekali ya, alhamdulillah. Walaupun pergerakan terbatas, kemudian kegiatan kita terbatas, tapi keikutsertaan ini menorehkan prestasi yang bagus gitu dengan raihan pertama. Jadi Ya, kan, memotivasi sekali sebenarnya, Bang, kan? ya, Memotivasi sekali masuknya pandemi ini gitu. Dalam keterbatasan waktu, keterbatasan keadaan, kita dipaksa untuk berkarya. iya, 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 ya. Jadi memunculkan kreativitas juga, inovasi, karena kan kitanya yang mesti beradaptasi. Jadi Iya, iya. dengan keterbatasan tadi, karena menyangkut keselamatan dan keamanan kita bersama juga, tentu Iya, ini Bang. menyikapi latihan juga mesti disikapi dengan baik. Iya. Komunikasi dengan teman-teman, interaksi juga. Nah, jadi Gak, sebetulnya Ya, Bang. kapan Aga mulai tertarik ke seni dan terjun langsung? Kalau ditanya kapan terlibat, kapan tertarik, ya sebenarnya ibu, Bang, ya, mama maksudnya seorang seniman di Tanah Kayu. Kebetulan waktu itu, bukan kebetulan sebenarnya, alhamdulillah memang mama udah ada sanggar, memang berdiri tahun 1994 itu mama mendirikan sanggar. Ya sering ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan mama waktu itu gitu, Bang, kan. Jadi mulai dari situ kita belajar, terus ikut-ikut kegiatan di setiap kegiatan mama gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, Sebentar, Mama namanya siapa? kalau mama nama aslinya kurang tahu mungkin kawan-kawan gitu, tapi nama familiarnya ini yang sangat legend gitu ya. Ya, Jadi mama nama aslinya itu Darmiana Swasti, Bang. ya. Darmiana Swasti, tapi nama Populernya senimannya biasa dipanggil, nama populernya itu biasa dipanggil Ipak Bali. Ipak Bali. Bali ini merujuk Iya, ke nama tempat ya? ya nama sebuah kampung. Ya, nama tempat sekaligus kampungnya Mama. Iya, kampungnya mama ya. Bali ya, Hakim Bali Bujang ya, Ga ya? Iya, Bang. Ya. Kalau Bapak sendiri namanya siapa, Ga? Nama Bapak Ti Dedi Syahputra, Bang. Kebetulan Bapak agak dari pesisir, Bang, ya, dari Biren. Oh, dari Birun. Kalau Iya, Bapak 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 Aceh. juga jiwanya seni atau beda jurusan? Beda jurusan, sangat jauh berbeda, Bang. Ya, Kebetulan ya. dari keluarga Bapak kita militer, Bang, angkatan Oh, darat. iya, iya. Jadi ini agak dari Mama nih, darah darah senimannya dari Mama. Kemudian dari adanya sanggar tahun 94 Iya, itu, dan Mama ikut di banyak kegiatan di Aceh Tengah, Bener Meriah sekarang, ya kan? iya, Bang. Aceh Tengah Bener Meriah. Nah, Aga juga disertakan waktu itu. Iya, Bang. Dibawa gitu, diajak gitu kan. Pertama tampil aja waktu di Hotel Renggali, diajak tampil agak nggak mau waktu itu, Bang. Sempat nangis gitu waktu itu kan, karena nggak mau. Ya, ya. Oh, jadi ceritanya dulu dipaksa sampai nangis gitu ya. Iya, karena memang kalau cerita seni ini gimana sebenarnya, Bang? Ada ya memang seni mungkin ya, karena dibuat nangis seni juga, nggak nangis seni juga gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi Eee, nama sanggarnya sendiri apa, Gak? Nama sanggar nama Sanggar Renggali, Bang, karena mungkin waktu itu sering tampil di Renggali mungkin, Bang, ya. Sering tampil di Renggali. Ini Nah, Renggali jadi di sebelum renov seperti yang sekarang ya. iya, Renggali Bang, dulu, bukan Renggali dulu, Grand Renggali sekarang ya. sekarang ya. Tapi ya tali sejarahnya seperti itu ya. Jadi dinamakan Renggali karena seringnya nampil di situ dan waktu itu agak ikut Mama. Ini agak Iya. bersaudara berapa orang? Kita bersaudara 6, Bang. 6 ya. Iya, 6, Aga anak ke kebetulan kakak
Aga anak kedua. Anak kedua. Jadi yang pertama? Ya. Yang pertama kakak perempuan, Bang. Ya, namanya? Namanya Suji Rahmatika. Ya. Yang ketiga adik sekarang ini di Losmawi, namanya Cut Mutiara Putri. Ya. Nomor 4 di Banda Aceh, Pupes Mentari Bengi namanya. Yang kelima laki-laki di Sabang sekarang, sama yang nomor 6 di Sabang. Ya, nomor 5 namanya? Arik Hauza Dewantara. Oke, kalau yang nomor 6? Nah, yang nomor 6 Alvara Bikinku. Ya. Laki-laki. Ini dari 6 bersaudara semua mengikuti jejak mama sebagai seniman atau ada yang di militer? Jejak mungkin semua mungkin yang ada berdarah seni gitu Bang. Ya, Darahnya jiwa itu seninya ada. Jiwa seninya ada, termasuk kakak, adik-adik. Tapi yang terus menekuni seni itu mungkin Aga aja sendiri Bang. Iya. Nah, oke, tadi kan balik awalnya dipaksa nih ikut sampai nangis. Jadi lantas kapan mulai Aga suka nih dengan dunia perkesenian ini? Jadi waktu itu ceritanya ini Bang. Ada tamu dari Belanda waktu itu ke Hotel Renggali, karena Hotel Renggali waktu itu kan sering aktif-aktifnya tamu-tamu dari luar tuh Bang, dari mancanegara gitu kan, tahun dari 90-an Belanda, itu dari Jepang dan macam-macam negara lah waktu itu Bang. Jadi ada seorang waktu itu menawarkan coba kamu gitu kan. Ya udah tampil, ternyata setelah tampil itu ya seperti kata orang mata. Kalau nggak nampil kita mungkin nggak tahu gitu rasanya gitu Bang kan. Kalau nggak tuh terjun ke arena. Betul. Terus beranikan diri waktu itu tampil ke panggung, ya alhamdulillah waktu itu dari situ aktif terus sampai mengikuti ada kegiatan-kegiatan mulai dari paduan suara macam-macam lah Bang. Ya, itu tampil itu nyanyi atau ngapain? Tari Bang. Tari ya? Ya tari. Ya. Jadi sanggar tadi itu di Renggali itu sebagai pengisi acara atau sebagai apa? Sebagai pengisi acara, karena setiap malam Sabtu Minggu waktu itu Bang, Sanggar Renggali diberikan tampilan waktu itu di Hotel Renggali untuk menghibur tamu-tamu waktu itu Bang. Ya. Jadi ada nyanyi, ada tari ya, dan ada tarian. Aga waktu itu tahun 90-an itu sudah nyoba tarinya. Dan ternyata diapresiasi oleh audiens waktu itu yang rata-rata tamunya dari luar. Nah, terus kalau sekolah sendiri Aga SD di mana? SD Aga di SD 9 Bang, di Dedalu. SD 9 Dedalu. Iya, SD 9 Dedalu. Ya. Tadi kan tahun 90-an. Apa ini juga saat SD itu juga sudah berkesenian di sekolah? Atau ya ada Bang. Ada ya? Ada mengikuti lomba tari waktu itu di GOS Bang ya, di GOS. Itu sebelum mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain dari sebagai kayak musik, paduan suara gitu. Ini untuk di tari aja agak pernah mengikuti kegiatan festival tari Resam Berumo waktu itu. Dari waktu SD. Pas SD? Iya, SD. Itu kelas berapa? Tahun? Tahunnya mungkin 2004 mungkin Bang ya. Setelah tsunami. Ya. Tsunami kita 2006 Bang ya. Tsunami 2004. 2004. Ya. Terus mulai aktif ikut audisi paduan suara di tahun 2005. Di tahun 2005 itu udah mengikuti kegiatan kabupaten, provinsi dan nasional waktu. Nasional itu paduan suara. Paduan suara penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya waktu itu kebetulan dinas Bang ya, dinas di sini, dinas pendidikan waktu itu. Dinas pendidikan, kita ikut audisinya waktu itu perorangan waktu Bang, dari setiap sekolah kita dikirim untuk mengikuti audisi. Alhamdulillah. Ya. Lulus waktu itu. Ya, dari sekolahnya Aga terpilihlah Aga sebagai perwakilan. Kemudian berkumpul dengan perwakilan sekolah-sekolah lain. Sekolah lain Bang. Ya, untuk mewakili Aceh Tengah ya di tingkat provinsi. Iya, Aceh tingkat provinsi. Artinya ini kalau dinas berarti ini programnya dari pusat.
nasional pusat berarti. ya. Ya, Ya, paduan suara se-Indonesia ceritanya, hanya seleksinya berjenjang dari kabupaten, kemudian provinsi mewakili ke nasional. tingkat nasional. Ya, Bang. Ya, jadi waktu itu berapa orang yang ikut panduan suara itu? Waktu itu kita yang ikut dari Aceh Tengah itu sekitar 12 orang kita satu 12 tim, Bang. orang. Siapa aja? Ya, 12 orang. Kawan-kawan udah lupa mungkin ya, karena udah Ya, dalam. Tapi banyaknya 12 orang. 12 Kita ya. dilatih oleh almarhum Kek Muse waktu itu. Dan 2 kali waktu itu, Bang, kita lolos audisi waktu itu. 2 kali ya? 2005, iya 2005, 2006. 2005, 2006 berarti Iya, partisipasi AGA waktu itu dan bersama teman-teman mewakili Aceh Tengah, loloslah di Aceh, mewakili iya Aceh. lolos di Aceh. Iya, Bang. Nah, itu paduan suara pertama berarti ke Iya, paduan nasional. suara pertama. Nah, Nasional ya. nasional 2005-nya yang pertama. ya 2005. Itu se-Indonesia, Seluruh Indonesia, Bang. seluruh Indonesia. Itu tingkat nasional hasilnya gimana? Pas itu. Di tingkat nasional ini biasanya sebenarnya kompetisi ini ada yang menang, ada yang kalah gitu, Bang. Tapi kita menganggapnya waktu itu tidak kalah, tapi menganggapnya waktu itu kita harus belajar lebih giat lagi sebenarnya. Iya. Berarti nggak masuk nomor ya waktu itu ya? Iya, di nasional kita nggak masuk nomor, tapi waktu itu sebagai hadiahnya pusat memberikan kita tampil di Istana Negara waktu itu. Oh, keren sekali, Kak. Alhamdulillah. Jadi ya di Istana Negara waktu itu masih Pak SBY ya, Iya, presidennya Pak ya. SBY, Bang. Presidennya Pak Ya, SBY. jadi tampil di Istana Negara disaksikan langsung oleh presiden Disaksikan langsung oleh presiden. dan dengan menteri kabinetnya waktu itu ya, Ya, termasuk macam-macam karena menteri pendidikan ya. iya waktu itu kita kan masih SD, Bang. Nggak tahu lah kita ya Ya, presiden, menteri. ya. Tapi kan ini kebanggaan yang luar biasa ya. Jadi partisipasi awal langsung nasional, walaupun nggak masuk nomor ya, Iya, Bang. tapi diberi kesempatan untuk berkunjung dan tampil di istana, disaksikan langsung oleh presiden. Nah, ini Iya. kan hebat sekali ya. Nah, terus tahun kedua juga begitu. Jadi di tahun kedua ini, kalau saya simpulkan, langsung berarti mewakili Aceh. Apa penunjukan Iya, waktu itu benar. sistemnya? Yang kedua waktu itu ditunjuk langsung, Bang. Ditunjuk langsung ya? Yang kedua waktu itu ditunjuk langsung, nggak tahu kita karena apa waktu itu, ya udah kita ikuti kembali gitu. Ya, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya pasti. Karena Iya, benar. sudah Aceh Tengah dianggap mampu dan punya kader yang baik dalam hal paduan suara ini. Apalagi Iya, pelatihnya Bang. waktu itu Pak Muse. Pak Muse ini kan Iya. sarjana musik pertama Aceh. Dan untuk Aceh dan nasional beliau ini juga punya nama yang Cukup baik. familiar. Ya, cukup familiar dengan karya-karyanya dan memang prestasinya luar biasa. Dan di nasional beliau itu kan temannya Idris Hardi, ya. Iya, betul. Dulu pas jaya-jayanya di TPRI gitu kan. Nah, atas pertimbangan ya prestasi sebelumnya diberangkatkanlah kalian mewakili Aceh ya. Iya, betul. Dan untuk tahun kedua gimana prestasinya? Tahun kedua juga nggak masuk juga. Mungkin gini, Bang, ya. Kita melihatnya lawan-lawan kita waktu itu memang sekolah vokal memang gitu, Bang, memang ada privat vokal gitu. Jadi tampilannya memang sangat berbeda sebenarnya sama kita. Tapi kayak kita sendiri dari Aceh, jauh dari ibu kota, menganggap tampilan kita waktu itu udah luar biasa gitu. Iya. Nah, Ya tapi yang ini namanya festival kan ada bermacam-macam penilaian gitu, Bang, kan. ya. Artinya mereka lebih siap dari sisi kemampuan, kualitasnya dan fasilitas yang mereka miliki gitu. Tapi tetap nggak dengan masuk 2 kali, ini prestasi yang gemilang menurut saya. Karena kenapa? Di tengah keterbatasan kita bisa mewakili Aceh dan go nasional itu wah menurut saya. Nah, Sangat wah. sementara daerah yang punya fasilitas lebih pun
belum tentu capaiannya seperti itu. Nah, saya Iya kira benar. poin pentingnya di situ. Nah, setelah balik ke Aceh, ada lagi Mhm. kegiatan semasa SD itu yang diikuti menyangkut kesenian? Ya kegiatannya mulai mulai aktif terus waktu itu gitu Bang, kan mulai Hmm, dari latihan tari-tari tradisi di Gayo gitu, seperti tarian Kesambrume, Kesumagayo waktu itu Bang. Karena kegiatan Mama kan sering ngelatih waktu itu di rumah Bang, ya, ya. ngelatih-ngelatih. Ya jadi lihat, ikut gitu Bang Oh, kan. gitu. Sampai ke SMP gitu juga terus terus berurut terus gitu Bang, SD, Ya, SMP. ya. Nah, Ya, jadi itu di situ udah mulai menyukai kesenian ya. Jadi iya. tadi awalnya dibawa, dipaksa sampai nangis-nangis begitu. Kemudian ikut lomba, lihat, ikut dari kegiatan mama terakhir ya dengan keikutan itu makin makin suka ya. Di Iya waktu pas betul Bang. SD itu gak selain seni budaya ada kegiatan lain yang diikuti di sekolah? Kalau kegiatan banyak sebenarnya Bang, mulai Hmm. dari pramuka, olahraga, salah satunya ikut menjadi pemain bola usia dini waktu itu Bang. Oh gitu. Ya usia dini jadi pemain bola. Sebenarnya kegiatan dari luar seni banyak banyak Ya, banyak sekali sebenarnya Bang, karena memang harus seperti itu mungkin Bang ya. ya. Serius agak sempat pemain bola nih, pemain dini. Iya sempat bawa nama Aceh Tengah juga di Oh usia ya, dini waktu itu ke Banda Aceh, dan alhamdulillah juara 3 Bang. oh juara 3 ya. Iya juara 3. Ya. Ini multi talenta sih Agang nih. Jadi seninya, olahraganya. Jadi kan ya mohon maaf bukan body shaming bukan. Secara fisik boleh kecil, tapi secara Iya. prestasi itu ya multi talenta dan capaiannya mesti besar begitu. Iya iya Bang. Iya iya. Terus kalau untuk pramuka? Pramuka di 2007 Bang, Hmm? 2007 ikut pramuka di daerah, setelah itu ikut ke lomba tingkat juga, lomba tingkat di Melabuh Bang, lomba tingkat di Melabuh, terus ikut jambore nasionalnya juga Bang waktu itu. Sempat. Sempat Bang, sempat ikut jambore nasionalnya, lomba tingkatnya ikut juga di Melabuh. Dan ada hal yang menarik sebenarnya kalau ketika cerita pramuka gitu Bang. Iya iya iya. Apa tuh Karena menariknya? waktu itu menariknya gini Bang kan, eee, ada kita bisa berkesenian, dan yang kedua waktu itu agak diberikan kepercayaan untuk mengikuti lomba koki waktu itu Bang. Masak. Ya lomba masak, Ya. ya alhamdulillah menang juga Bang, Oh dengan ilmu seadanya di pramuka kita di hutan di Penyaring sana, iya. diberikan kepercayaan kita untuk memasak dengan seala kadarnya. Jadi waktu itu agak ingat agak masak, apa namanya, sayur rebus Jepang itu, sayur rebus Jepang sama buat cecah waktu itu, diberikan kepada dewan juri, ya alhamdulillah, Iya iya. itu masih kecil-kecil kita tuh Bang. Iya iya iya. Karena masih SD ya. Ya masih SD. Ya apalagi secara fisik Aga memang tidak terlalu tinggi dan perawakannya juga kecil, Kecil tampilannya ya. begitu ya. Apalagi masih SD, masih unyuk-unyuk lah. Eee, Jadi, masak juga ini kan sisi lain yang menarik dari Aga. Seperti saya bilang tadi iya talenta ternyata juga urusan kuliner juga oke begitu. Nah, jadi iya tamat SD itu kemudian ke SMP. SMP. iya, SMP ini, SMP. Aga di mana? Terus kegiatan secara akademik di sekolah dan non akademik waktu itu apa aja? Ya, apalagi Sebenarnya terkait dengan keseniannya. SMP itu udah jarang mengikuti kegiatan kesenian sebenarnya. Mmm, Di waktu SMP itu udah jarang mengikuti kegiatan kesenian, paling kegiatan olahraga yang banyak waktu SMP. ya, Terus mulai aktif lagi, paling kegiatan yang di daerah Bang ya, kegiatan-kegiatan kesenian-kesenian di daerah banyak diikuti, mulai dari menyambut pengantin, itu udah aktif waktu itu Bang. ya ya, Nah, ya, terus kalau kegiatan akademisnya sebenarnya nggak ada sebenarnya di mmm, waktu SMP itu. ya jadi fokus belajar aja ya seperti biasa ya? Iya,
belajar ya apa yang nampak lah Bang, apa yang nampak itu yang kita pelajari gitu kan. Iya, iya, Apalagi iya. masa-masa itu kan masa-masa lagi enaknya lari sana lari sini waktu itu, nggak kayak hari ini. Hari ini kan udah punya Android adik-adik Bang kan. Iya, iya, iya. Masa kami dulu kan nggak ada yang apalagi kalau dikatakan orang Bali ini kan paling familiar sekali lompat totor Iya, iya. di Iya, kegiatan iya. SMP itu paling itu Bang. Oke, oke, oke. Terus eh tadi kan kegiatan keseniannya kurang. Olahraga Iya Bang. aktif, Olahraga aktif Bang. aktif ya. Olahraga aktif itu sering ikuti kegiatan-kegiatan di kabupaten karena kebetulan orang Bali ini kan di kampung ini kan banyak pemain bola memang Bang. Hmm, Misalnya di kampung ini lebih familiarnya di luar sana pemain bola gitu. iya, iya. Jadi Jadi karena memang familiar dengan bola, jadinya secara gak langsung ini juga jadi motivasi ke yang lebih muda begitu ya. ya betul Bang. Dan waktu itu kalau untuk tari ada tamu, jadi ini agak ikut menari ya Ya melalui ikut melalui menari Bang. melalui sanggar Mama tadi. Iya betul Bang. Iya, iya. Jadi kalau untuk kesenian di sekolah kurang, nah malah di luar sekolah yang seringnya dalam hal Ya penyambutan tamu tadi ya. penyambutan SMP-nya di mana, tamu Gak? di pendopo. Ya, SMP, SMP-nya hari ini mungkin SMP 4 Bang ya. SMP Dulu SMP 4. 3 namanya. Ya SMP SMP 4 dekat 3. dari rumah sebenarnya Bang ya. Dekat dari Di rumah. daerah Tangsi itu. Enggak Bang, dulu orang sering sebut SPG lama kata orang. SPG lama. Iya SPG lama. Iya, iya. Oke, oke. Di bawah Nah, Buntul Kubu Bang. iya, iya, di bawahnya itu ya. Ya di Di bawahnya bawah. itu ada sekolah ya. Oke, oke. Nah, terus selesai SMP lanjutkan ke SMA. Ya lanjut di SMA. Iya, iya. SMA? SMA berapa? SMA 1 Bang. SMA-nya ini yang banyak sebenarnya. SMA-nya sempat sekolah di SMA 1, sempat sekolah di SMA 4, setelah itu balik lagi ke SMA 1. Oh gitu. Berarti tahun pertama di SMA 1, tahun kedua di Setelah itu SMA 4. Nah, di terus SMA kelas 4 3-nya di balik SMA balik lagi 1 ke SMA lagi. 1 Bang. Iya. Tamatnya dari SMA 1 ya. Iya Bang. Iya, ya. Jadi alumni SMA 1 Takengon. Nah, jadi SMA selama 1. SMA ini itu agak masuk tahun berapa SMA? Tahun 2009 Bang. 2009. Iya Selama Bang. SMA ini kegiatan di sekolah apa aja, Gak? Kegiatan Ya selain sekolah belajar ya semasa seperti SMA. biasa ya. Iya Bang. Dari 2009 ke 2011 itu sebenarnya banyak kegiatan Bang. Nah, Banyak kegiatan, salah satunya waktu itu setelah tamat SD masuk ke SMP, ya. setelah itu ke SMP, masuk ke SMA. Di SMA itu langsung awal mula waktu itu mengikuti kegiatan besar Pekan Kebudayaan Aceh, Bang. Itu langsung ikut agak ya? Langsung ikut paling muda, paling kecil, Bang, di 2009 itu. Iya, 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 iya. Ya, dalam cabang apa agak ikut waktu itu? PKN. Cabang tari kreasi, Bang. Cabang tari kreasi dengan cabang tari tradisi, Bang. Eksebisi waktu itu. Ya. Ini kan Iya. Pekan Kebudayaan Aceh ini kan event terbesar dan bergengsi di Bergengsi Aceh di ya. Aceh, iya. Dan Ya. udah lama sekali ya, Gak, dari tahun 58 kalau nggak salah PKA Iya, iya. pertama. Iya, betul. Ya, ya, ya. Jadi ikut waktu itu diajak sama orang tua, masuk apa namanya? Masuk ke peserta juga dan pada akhirnya diberikan kepercayaan sebagai koreografer waktu itu. Ya, ya. Koreografer ya? Iya, koreografer. Ya, ya. Yang di koreografernya apa waktu itu? Oh, karena di 2009 itu kan sudah selesai tsunami kita waktu itu, Bang ya. Ya. Jadi timbul inspirasi mengangkat tentang tsunami, Bang. Masyarakat Aceh itu bangkit dari keterpurukan tsunami sampai ya kehidupannya kembali seperti biasanya gitu. Ya, ya. Itu yang agak angkat dalam tari kreasi. Tari kreasi. Itu dilombakan waktu itu ya, se-Aceh ya. Dilombakan, Bang. Alhamdulillah. Ya. Gimana hasilnya waktu itu? Alhamdulillah juara umum kita, Bang. Oh, juara umum ya. Aceh Tengah. Untuk Ya, juara kreasi umum.
untuk kreasi menang juga. Menang juga, Bang. Ya, ya, ya. Waktu itu siapa aja teman Aga yang ikut di tari kreasi ini? Di tari kreasi teman-teman ada Ciono, Ciokem, Hmm, hmm, Cionot, ada Mama, ada Pak Jul Renggana, waktu itu ada Kak Elan, Rami waktu itu. ya, Dan ya, itu rata-rata kakak leting semua, abang-abang leting senior-senior lah. ya. Jadi pas Aga masuk itu kelas 1 langsung bagian dari tim PKA Tim dan PKA ya, dianggotai oleh senior-senior dan para orang senior-senior. tua begitu ya. Iya benar. Karena kan tadi termuda dan Heeh, dari perawakan paling kecil begitu. betul. Jangan-jangan mereka nggak percaya itu peserta. Ya mungkin seperti itu mungkin bayangannya Bang, tapi kita kan nggak bisa pikirkan apa yang orang pikirkan gitu Bang kan. Iya, Penting iya, iya. ikut berkarya, ya alhamdulillah. Iya. Jadi partisipasi di PKA ini kan memberikan motivasi juga buat Aga. Ya ternyata Ya, bisa tampil di event bergeng seperti itu. Ya tambah lagi pengalaman sebelumnya sudah sampai ke nasional, ya betul. terutama yang paduan suara dan sudah menjejaki istana juga. Nah, selain Ya. PKA itu waktu itu Ga, pas SMA itu apalagi kegiatan kompetisi atau tari Hmm. kreasi yang Aga ikuti gitu atau kesenian-kesenian yang lain. Kegiatan di SMA itu banyak. Hmm, Ada mulai dari gebiar pelajar, entah seni pelajar gitu Bang kan. ya, Di daerah kita ikut dan mulai ngelatih ikut belajar koreografer itu memang di SMA sebenarnya. pas SMA itu, pas kelas 1 itu. Ya, di situ belajar membuat tarian, belajar mengenal tarian gitu Bang kan mulai tari tradisi, tari kreasi, macam-macam gitu Bang. Ya. Terus dari SMA itu waktu itu kita ada ikut Flash Revival Bang yang diadakan oleh Modal Bangsa di Banda Aceh. Hmm, Kita ikut perwakilan Aceh Tengah. Waktu itu Aceh Tengah mengirimkan 2 sekolah Bang. ya, SMA 11, SMA 41. Waktu ya, itu agak udah jadi koreografer juga Bang kan alhamdulillah juara 1 dan diberikan koreografer terbaik waktu itu se-Aceh Bang. ya. Pas kesempatan itu Aga dianugerahi koreografer terbaik Koreografer terbaik ya. yang waktu itu masih SMA. SMA benar. Lagi-lagi dengan badan yang paling kecil. Paling kecil. Karena Ini sebenarnya kalau dari perawakan keluarga Bang, ibu tinggi, ya, bapak tinggi, ya, adik-adik tinggi, kakak tinggi lumayan tinggi juga. Agak ya ya, memang nggak tahu lah Bang ya. ya. Tapi Nah, itu ambil positifnya itu jadi pembeda. itu hikmah. Itu jadi pembeda tambah pembeda di prestasinya. Jadi Iya Bang, mudah mudah membedakannya dengan yang lain begitu. Nah, jadi betul. dianugerahi koreografer eh, terbaik ya tadi ya Iya Bang, pas masih koreografer terbaik. SMA itu. Nah, ini kan hebat sekali ya di usia yang dini dengan kecil tadi dalam tanda kutip dapat anugerah Iya. koreografer terbaik. Nah, setelah itu ada lagi pas SMA itu. SMA kegiatannya lebih banyak kegiatan di kabupaten waktu itu. Nggak ada Hmm, jarang. Selain kegiatan dari Flash tadi yang itu ada ke provinsi Bangka. ya. Iya. Kalau di kabupaten sendiri bisa diceritakan Terus kegiatan ya apa di mana? saya lupa tadi Bang. Kebetulan ada mengikuti festival tari Nusantara waktu itu kalau nggak salah. Hmm, Di di GKJ Bang, di GKJ Bang, Gedung Kesenian Jakarta. Itu di oh, 2011 itu betul. Di 2011 kita mengikuti kegiatan Festival Tari Nusantara waktu itu. Di Festival Tari koreografer itu Nusantara. waktu itu bukan Naga koreografernya. Waktu itu diberikan kepercayaan Pak Jul waktu itu, Pak Jul Renggana, Bang. Hmm, Pak ya, Jul ya. Renggana. Itu Itu di seperti apa 2011 itu. sistemnya? Apa memang dari kabupaten kota di Aceh diikut seleksi kemudian menang mewakili Aceh atau seperti apa? Sistemnya waktu itu kita kurang tahu Bang ya, yang jelas waktu itu kita dipanggil dari daerah, dikumpulkan beberapa orang dari beberapa sanggar untuk mewakili Aceh ke tingkat nasional. Hmm, Ah.
Jadi setelah diseleksi ternyata menang dan mewakili ya. Iya. Itu nggak ada lomba, Bang. Cuman Oh enggak pilih ya? personal aja waktu itu. Oh gitu. Pilih personal. Ya ada tim khususnya waktu itu untuk memilih personal penari-penarinya, ada beberapa orang gitu, Bang. Oke, seleksinya seperti itu ya. Salah satunya Aga sebagai penari Ya, waktu itu. kalau untuk tingkat kabupaten tadi kan disebutkan banyak. Itu Iya, Bang. kegiatan yang diikuti pas SMA itu. Bisa Iya, Bang. disebutkan nggak kegiatan apa aja, tahunnya gitu? Ya, mungkin kegiatannya dari Gebiar Seni mungkin, Bang. Itu dari Hmm, tahun 2009 ke 2011 itu, Bang. hmm. 2009 ke 2011 itu sebenarnya ada kegiatan Gebiar Seni, pentas seni pelajar waktu itu, Bang, kan. Ya, Ada festival radio waktu itu, ada ya, flash revival, ya, ada mengikuti kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh juga. ya, 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 Begitulah kira-kira bayangannya waktu itu, Bang. ya. Tapi ada beberapa catatan menarik tadi bahwa ikut strata pertama di PKA, kemudian ada yang nasional tadi juga, dan Mhm. se-Aceh dianugerahi koreografer terbaik selain di kabupaten, dan saat itu juga Aga Iya, Bang. itu mulai mengkoreograferi tari. Iya, benar, Bang. Iya, iya. Jadi tarinya waktu itu tari apa Gak? Yang di koreografer itu? Yang di flash, Bang. Yang di Blast ya? Ya, yang di flash itu kita mengangkat tentang warisan budaya, Bang. Hmm, Warisan budaya di Aceh, kita mengkolaborasikan 11 tarian di Aceh. 11 tarian di Aceh, salah satunya didong, tari Likopulo, tari sedati, waktu itu diramukan menjadi satu. ya. Nama tari kreasinya? Judulnya saya lupa waktu itu, Bang. Judulnya lupa ya. Tapi itu Ya, menceritakan kumpulan budaya tadi itu ya. iya betul, Bang. Ya, ya. Jadi menarik sekali. Jadi ini untuk mengenalkan inilah budaya Aceh begitu ya. Dengan Iya keberagaman betul. sukunya, bahasa, budayanya, dengan napas keislaman dan satu daerah yang namanya Aceh gitu ya. Iya. Nah, terus selesai SMA, agak lanjut Selesai kuliah SM. atau fokus di sanggar berkesenian? Ya ketika kita berbicara kuliah waktu itu, Bang, sebenarnya ada hal yang sedih sebenarnya bagi pribadi Hmm, saya gitu, Bang, kan. hmm, hmm. Karena pernah ikut pengiriman waktu itu ke ISI, Bang, ke Jogja, Ya, lulus, alhamdulillah waktu itu terus tidak diberikan izin untuk berangkat waktu itu oleh orang tua, Bang. hmm, Karena kebetulan yang pertama orang tua nggak mampu, Bang, untuk sekolah. Yang kedua, bapak dan mama udah lama berpisah gitu, Bang, kan mungkin dari hmm. sisi ekonomi susah gitu untuk kita kuliah. Iya, iya. Tapi Akhirnya, hmm, tapi di selain itu juga termotivasi juga sebenarnya. Oh, kalau nggak kuliah terus ngapain gitu, Bang, kan? ya, Ya mengikuti banyak-banyak kegiatan gitu, Bang. Ikut-ikut di dalam apa namanya? Mengikuti kawan-kawan ke bermacam-macam kegiatan gitu, Bang. Mulai dari seni, olahraga, macam-macam lah, Bang. Waktu ya, itu ya. yang membuat kita bisa aktif. Ya. Jadi kalau kesenian tadi, ini kan kemudian agak fokus nih, Iya, fokus Bang. berkesenian dari situ ya. Jadi selesainya tadi 2011. Jadi Iya. bisa diceritakan nggak waktu itu kemudian untuk kesenian, kegiatan apa aja kalau misalnya ada tari yang dikoreograferi, tari apa? Atau mungkin ada lomba, atau Iya, Bang. ada kegiatan di tingkat nasional di daerah lain begitu. Bisa Ya. diceritakan nggak? Dari mungkin setelah tamat itu 2011, aktif Hmm? 2012 ke 2014 itu banyak kegiatan. 3 Hmm, tahun ke depan. iya, iya. 3 tahun ke depannya, waktu itu di 2012 agak sempat ngelatih FLS 2N waktu itu, Bang, pertama sekali. Iya, iya. FLS 2N melatih SMK di tingkat daerah Luan, waktu itu mengikuti kegiatan Gebiar Pelajar, Hmm, terus melatih SMK 1 untuk mengikuti FLS 2N gitu, hmm, ke provinsi. iya, iya. Ya, ke provinsi. Alhamdulillah juara waktu itu SMK sampai tembus ke nasional waktu itu, Bang, di Hmm, 2012 itu. Terus hmm, di 2012 itu waktu itu
yang saya ingat ada ikut kegiatan kompetisi koreografer juga waktu itu Bang. Kita kirim karya ke Medan, alhamdulillah diberikan sebagai koreografer muda Indonesia waktu itu di Medan Bang. Wah, koreografer muda Indonesia ya. Dan itu Iya Bang, paling pesertanya muda. sih paling muda. Dan itu Iya, pesertanya paling muda se-Indonesia. Bang. Seluruh Indonesia Bang. Iya, iya, iya. Ya kita kirim karya, kirim beberapa apa yang mereka butuhkan waktu itu kita kirim. Dan alhamdulillah waktu itu tembus. Terus mengikuti apa lagi waktu itu Bang ya? Tari Nusantara tadi udah. Terus perwakilan Jamsinas Bang, perwakilan Jamsinas kita ke Jambi. Perwakilan dari Sumatera Utara, mewakili Sumatera Utara kita waktu itu Bang ke Jambi. Terus diberikan kepercayaan juga sebagai dewan juri di Benar Meriah. Itu dari 2012 ke 2014 waktu itu Bang, kalau nggak salah saya. Terus melatih Gajah Putih. Universitas Gajah Putih mengikuti kegiatan Peksimida waktu itu di Banda Aceh Bang, di AC Dayan Daud. Terus menjadi konseptor tari juga ke Peksiminasnya waktu itu. Ya. Terus aktif juga di melatih bayangkari di Polres Aceh Tengah. Setelah itu ikut ke Polda Aceh. Setelah itu alhamdulillah kita diberikan kepercayaan Kapolres Aceh Tengah membawakan Polda Aceh ke Mabes Polri waktu itu. Oh. Ya, ini juga luar biasa. Jadi kabupaten sampai ke nasional. Ke nasional ya Bang. Ya yang namanya yang kayak agak bilang tadi gitu Bang, kan kita nggak kuliah, tapi terus belajar waktu itu Bang kan. Terus aktif melatih, aktif ikut-ikut sebuah kompetisi juga waktu itu Bang. Ya. Justru itu kan lebih terarah, fokus, maksimal, dan hasilnya juga seperti yang Aga sampaikan dengan raihan prestasi sampai nasional gitu. Iya betul. Nah, di luar bayangkari tadi itu masih ada yang sepanjang 11-14 itu? Ada Bang. Agak ada ikut pelatihan saman juga di Banda Aceh, pelatihan saman gayo Bang. Karena waktu itu saman ini bukan waktu itu Bang ya, sampai hari ini memang saman sangat populer sekali di kalangan pembicaraan budayawan gitu kan. Ya. Agak pernah ikut di pelatihan di tahun 2012 di Banda Aceh. Ya alhamdulillah ada beberapa ilmu-ilmu yang terserap waktu itu Bang. Ya. Itu sampai 2014 ya? Ya 2014 Bang. Masih banyak lagi gitu ya. Iya. Masih ada yang lain seingat Aga? Selain yang sudah disampaikan tadi? Seingat Aga mungkin banyak yang lupa mungkin Bang ya. Iya. Karena kegiatannya di waktu itu kan baru selesai masih semangatnya gitu kan, masih banyak kegiatan yang kita ikuti Bang. Iya. Kalau di 2015-nya baru aktif lagi Bang. Oh 2015-nya. Kalau untuk 2015-nya kegiatan apa aja yang waktu itu Aga ikuti? Baik untuk sanggar, kemudian lomba tingkat kabupaten, Aceh, mungkin nasional juga. Ya cuman kalau raihan prestasinya waktu itu di 2015 itu kan ada kegiatan Gayo Art Summit namanya Bang. Gayo Art Summit ini kan dibuat oleh mahasiswa. Jadi sebenarnya Gayo Art Summit ini udah dari 2014 ada Bang. 2014 itu udah agak juga sih. 2014, 2015 dan 2016. 2015 ke 2017 itu mungkin ada beberapa kegiatan yang agak ikuti Bang. Salah satunya Art Summit. Terus ada penyambutan Pak Yusuf Kala juga waktu itu. Pas acara di Banda Aceh Bang, di Banda Aceh kegiatan MOU Bang, Perdamaian Helsinki. Milat MOU Bang. Ya. Jadi ada kegiatan Sabang Fair juga. Jadi kegiatan Sabang Fair itu juga kan diberikan juga agak kepercayaan waktu itu sebagai koreografer Kabupaten Aceh Tengah Bang. Koreografer Aceh Tengah. Terus ada juga kegiatan Rapai Internasional, launching Rapai Internasional di Kemenpar Bang, di Jakarta. Di Jakarta terus mengikuti festival musik juga ada waktu itu Bang di tahun 2016-2017 itu.
Ya. Karena sebenarnya kegiatan kesenian ini yang kayak agak katakan tadi sebenarnya udah dari SD, cuman aktifnya mulai dari SMA. Hmm. SMA terus ke tamat SMA ya sampai hari ini alhamdulillah masih berjalan. Ya, ya. Ini kan banyak sekali sampai 2017 itu ya. Iya, Bang. Kalau untuk penghargaan, enggak? Penghargaan waktu itu di festival tari, Bang. Festival tari, itu yang tahun Iya, berapa? di festival di 2016, Bang. 2016. 2015, 2016. Aha. Nah, 2015, 2016 itu. Ya, ya. Nah, terus di launching Rapai juga ada penghargaan juga di situ, Bang, kan sebagai pengisi acara launching Rapai internasional. Ya. Karena 2016, waktu itu kita gimana, Bang? 2016. 2015-16 itu penghargaan apa? Dari siapa? Itu kita dapat penghargaan dari Kadisbud Par Aceh, Bang. Ya, ya. Dan dari Gubernur Aceh juga waktu itu. Karena kita sebagai pengisi acara pada launching Rapai internasional langsung di hadapan Bapak Arif Yahya. Ya, ya, Menparnya ya. Ya, Menfarnya. Ya, ya. Kalau penghargaan yang sifatnya pribadi, Kak? Ini kan tadi disebutkan Aga ini sempat koreografer terbaik Aceh, itu waktu pas SMA. Iya, Bang. Kemudian di catatan saya, koreografer terbaik Aceh juga dari pemerintah Acehnya, ya nasional juga, dan muda, Iya, Bang. muda Indonesia begitu. Itu bisa Iya, Bang. dijelaskan kapan itu penghargaan itu diraih. Dan juga Aga sempat meraih penghargaan anugerah budaya ya dari pemerintah Iya, Aceh. Bang. Alhamdulillah. Nah, Iya, Bang. ini Alhamdulillah. penghargaan ini bisa disampaikan nggak kapan, untuk kategori apa? Jadi penghargaan ini ada beberapa berbeda tahun sebenarnya, Bang. Kegiatan ini ada berbeda tahun. Kalau anugerah itu tadi Aga raih di 2018, Bang. 2018. Di Pekan Kebudayaan Aceh ya. Di Pekan Hmm. Kebudayaan Aceh. Terus ada penata koreografer terbaik itu di 2011, tadi kita udah bincang-bincang masalah itu. Terus itu yang kayak Abang katakan tadi, prestasi apa saja sebenarnya yang udah Aga raih. Ya salah satunya kalau prestasi tertinggi mungkin anugerah kebudayaan. Ya, ya, anugerah kebudayaan tadi yang kalau terbaik Iya. tadi kan yang waktu pas di Medan ya. Iya, Bang. Ya. Jadi Tapi kalau anugerah, prestasi tertinggi. oke, yang anugerah kebudayaan tadi Kak, itu waktu pas Iya, PKA. Bang. Jadi Iya, Bang. itu kenapa sampai agak terpilih, dan sebetulnya ada berapa kategori waktu itu? Sebenarnya ada proses-proses kepemilikan tersebut, ada proses-proses sebenarnya, Bang. Kita proses pengiriman data dari kabupaten, Ya. terus di seleksi di provinsi, ada beberapa dewan juri di provinsi, mereka seleksi itu sebelum ke ke seleksi terakhir, Bang. Ya, ya. Seleksi sertifikat dulu, piagam penghargaan, terus karya-karya kita kirim waktu itu, Bang. Terus setelah itu dewan jurinya turun ke Aceh Tengah. Turun ke Aceh Tengah, wawancara sama kita menyangkut apa yang sudah kita kirim sebelumnya. Ya udah, di hari terakhir kami di Banda Aceh selama 3 hari di karantina, di situ wawancara akhir, Bang. Di situ pemutusan. Ada 4 kategori waktu itu, Bang. Ada 4 kategori: perkasa alam, Mekuta alam, Syekh alam, Tajul alam, Bang. Iya, ya. Aga dapat kategori yang mana? Perkasa alam, Bang. Perkasa alam. Itu maksudnya seperti apa perkasa alam itu? Perkasa alam ini mungkin remaja dewasa mungkin, Bang, ya. Kita katakan remaja dewasa, mungkin waktu itu pesertanya tinggal cuma Aga waktu itu yang paling kecil, paling muda pun, Bang. Yang lain udah di sekitaran umur 80 tahun, 90, bahkan orangnya ada yang sebagian yang udah almarhum. Iya, ya. Jadi kan dapat penghargaan prestisius anugerah budaya ini untuk perkasa alam, ini kan lagi-lagi membanggakan dan mencengangkan banyak pihak begitu, karena kan dari usia Aga yang paling muda, ya lagi-lagi dari perawakan yang paling kecil, yang mungkin banyak orang juga nggak percaya waktu itu, termasuk dewan jurinya mungkin ya.
Ya mungkin memang itu benar yang abang bilang, dewan jurinya nggak percaya kalau itu Iya, nggak percaya kalau itu agak waktu itu sempat tak ditanya sama dewan juri, ini kamu? Iya iya, saya pak orangnya gitu. iya. Terus? Ya udah, maksudnya sempat wawancara, sempat audiensi gitu bang kan. Pertanyaannya pun pertanyaannya yang sangat terkadang gimana bilangnya bang ya, susah dicerna terkadang pertanyaan dari karena mereka udah senior pakar gitu kan. Ya. Nah, Jadi pertanyaannya apa waktu itu? Rupanya waktu pas interview itu. yang saya ingat pertanyaannya waktu itu, andai kata Ya, budaya dan identitas Aceh itu kehilangan identitas, bagaimana cara kamu mengembalikannya? ya, Spontanitas saja dijawab waktu itu karena kebetulan agak kan diberikan kepercayaan waktu itu untuk membawa 100 penari guel bang. ya, Itu ya, kan kebudayaan Aceh itu ya 100 penari guel. Kebetulan di 100 penari guel itu kan ada 2 penari cilik. ya. Di dua penari cilik itu yang agak jelaskan ke dewan juri bahwa tidak akan pernah kehilangan identitas di Aceh ini, budayanya demikian. Karena di daerah saya waktu itu saya sampaikan, Ya. penari guel aja sudah ada di umuran 5 tahun dan 6 tahun, sudah diajarkan seni-seni tradisi di sana gitu. Ya, ya. Terus reaksi interviewernya gimana? Coba disuruh sama dewan jurinya, coba kamu menari dulu katanya, disuruh Ya. menari. Ya alhamdulillah waktu itu baru percaya, meyakinkan dewan juri tersebut agak sedikit susah bang. Iya, iya. Jadi waktu pas percaya nggak percaya itu jangan-jangan berkas yang dikirim atau capaian selama ini nganggapnya mamanya si Aga justru karena agak Iya, ya betul bang. ya karena kan mama ini kan tadi legend ya, populer gitu kan. Jadi Iya, mereka ini jangan-jangan iya, mamanya bukan ini, apalagi ini iya betul. yang di depan interviewernya ini anak-anak begitu. Mereka mungkin menganggapnya Iya. begitu. Karena Apa sih? waktu Ya, itu sampai ke penginapan pun bang, kan udah bertemu kami dengan seluruh pesertanya gitu. Bahkan ada ya, sekitar 24 orang kan, 25 lebih bang, 59 orang. ya, 59 orang kami semua rata-rata tuh udah kakek-kakek itu bang. ya, 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 Udah kakek-kakek, udah ibu-ibu kan. Masuk agak sendiri ke situ. Jadi agak pun kan, ya gimana ini gitulah. Mau nggak mau ya kita harus siap juga, siap nggak siap ya harus siap gitu bang kan. ya, ya, Karena udah dipanggil ya udah ya harus siap gitu. Kita bawa dengan data-data yang apa yang ada gitu bang kan. ya, ya. Nah, Jadi melihat kontestan peraih anugerah budaya tadi itu agak ya kikuk juga ya karena melihat ini ya, sudah tua-tua, ya, senior-senior begitu kan, hadir sendiri ya, ya anak-anak dalam tanda kutip begitu. Dan ini iya betul. sangat mereka sanksikan, benar nggak ini begitu ya? Iya betul bang. Ya, ya. Terus sampai pengumumannya gimana? Kemudian dapat Pengumuman kami kan di hari anugerah terakhir. itu. Ya, pengumuman kan di hari ketiga waktu itu bang, disaksikan waktu itu Pak Gubernur, Bapak Wali Nanggro dan Bupati, Wali Kota seluruh kabupaten bang. Ya, ya, Jadi pas pengumuman kan satu-satu kategori kan diumumkan tuh, Mukuta Alam, ya, Perkasa Alamnya, Tajul Alam, Syekh Alamnya itu kan dikatakan gitu kan. Jadi ya, ada bapak-bapak dari Kota Cani waktu itu satu orang sampaikan, Win, kita pakai bahasa Gayo lah dia. Win, nengon niko mayu sara. Sebenarnya artinya, Win, kayaknya kamu masuk satu katanya gitu. ya, ya, Agak jawab, saya nggak yakin Pak kalau saya masuk karena di dalam kategori saya ada beberapa tokoh di dalamnya gitu kan. Salah satunya Ibu D Kemalawati. ya, Ibu D Kemalawati. Jadi begitu diumumkan, ya alhamdulillah Bang. ya, Ya alhamdulillah masuk ya. berkat doa alhamdulillah masuk Bang. Ya, ya. Dan itu ya buat Aga pribadi surprise ya, kejutan ya karena Ya, tidak mudah di tengah memang para senior dengan kiprah kebudayaan, kontribusi budayanya loh yang sudah luar biasa di Aceh yang luar gitu. biasa Bang. Ya. Iya betul Terus Bang. selain penghargaan Perkasa Alam tadi, anugerah budaya, Gimana Bang?
selain penghargaan anugerah budaya yang dari pemerintah Aceh, tadi kan yang di Medan yang terbaik itu sudah, semasa SMA juga sudah, yang untuk pribadi, yang lain Ya. nggak? Yang lain penghargaan sebenarnya ada juga yang penghargaan, tapi nggak lebih dari anugerah tadi sebenarnya, Bang. Ya. Kebetulan di 2019 kita kan ada mengikuti festival parade musik daerah juga di Taman Mini, Bang. Kebetulan alhamdulillah dapat kita menjadi penyaji unggulan waktu itu. Seluruh Indonesia, Bang. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia, ya. Ya. Kalau koreografer 10 terbaik nasional itu seperti apa? Itu halnya sama kayak di penganugerahan juga tadi, Bang. Seleksinya sama, kita kirim karya, kita kirim sertifikat penghargaan gitu, Bang, kan. Ya alhamdulillah masuk gitu, Bang. Ya. Kemudian terseleksi, terpilih lah ya. Terpilih ya, Bang. Ya, kalau untuk muda ya sudah ada memang penghargaan itu ya, koreografer muda nasional ya. Iya, Bang. Ya. Sebenarnya di penganugerahan tadi yang memang agak sedikit terkejut gitu, Bang, kan. Karena pikir yang lihat-lihat lawannya pun lihat dari dari PKA pertama, PKA kedua, PKA ketiga, PKA keempat itu kan penerimanya itu kan nggak ada anak muda sebenarnya, Bang. Makanya agak pribadi pun hari ini bisa mendapatkan itu anugerah tertinggi mungkin, atau itu prestasi tertinggi yang pernah Aga raih sebenarnya. Jadi bisa dibilang Aga anak muda pertama yang meraih Iya, betul, Bang. Dari betul, Bang. Sepanjang sejarah PKA sampai hari ini. PKA. Nah, ya, makanya betul, kan ini capaian tertinggi, kebanggaan yang luar biasa, dan artinya juga cukup berarti buat Aga pribadi dan keluarga tentu ya. Iya, betul, Bang. Ya. Tapi kalau prestasi kelompok lumayan ada juga gitu, Bang, kan nggak kita katakan banyak, tapi ada juga, mulai dari festival tari, festival musik. Karena di 2018 ke 2021 itu kurang festival tari waktu itu, Bang, yang lebih banyak festival musik waktu itu. Jadi kita banyak mengikuti kegiatan festival musik. Ya. Ada yang di provinsi, ada yang di daerah, ada yang di nasional. Oke, bisa disampaikan lebih lanjut di daerah, tingkat provinsi, dan nasional ke partisipasi di tahun itu? Ya bisa, Bang. Jadi di 2018 itu kan ada festival di Gayo Lues, Bang. Festival Gayo Lues 2018, 2017, 2018, 2019. Itu kita tiga tahun itu ikut festival itu, Bang. Ya. Festival musik, dan alhamdulillah mendapat juara juga, Bang, kan. Ketiga tahun sampai nggak diizinkan ikut main lagi, Bang. Ya. Jadi dapat juara satu karena langganan terus juaranya, nggak dibolehin lagi. Jadi nggak diizinkan lagi main, Bang, oleh panitia. Karena udah 3 kali kan. Akhirnya di 2019 kita ikut ke Banda Aceh, Bang. Di 2019 itu ada dua event, di Banda Aceh, satu di Jakarta, satu di Jakarta kan parade musik tuh, Bang, parade musik daerah. Iya. Itu alhamdulillah kita masuk penyaji unggulan. Di provinsi di Banda Aceh kita alhamdulillah dapat juara 1 juga, Bang. Dan lalu mewakili Aceh ke parade tingkat nasional tadi ya? Jadi parade musik daerah itu berbeda dengan festival yang ada di Banda Aceh tadi, Bang. Karena itu dari kegiatan 2017, 2018 ke 2019 itu memang lebih banyak festival musik sebenarnya, Bang, daripada festival tari. Iya. Iya. Dan alhamdulillah memang dari 2017, 2018, 2019 festival musiknya alhamdulillah kita meraih juara 1 juga gitu, Bang. Yaitu sepanjang tahun itu ya, sampai 2019 itu ya. Sampai 2019, Bang. Karena memang dari 2016, 2017 sebelumnya juga ada kegiatan
bermacam-macam juga sebenarnya di selain lomba gitu, kompetisi gitu Bang, kan Iya, tapi ada iya. pertunjukan juga gitu. Salah satunya ada pertukaran budaya, kita waktu itu pertukaran budaya Indonesia dengan Korea, Hmm. terus konser kemanusiaan untuk Palestina gitu Bang, acara Hmm. Kemilautan Gayo, sanggar kita ikut juga gitu. Hmm. Terus di Nah, 2018 ada juga menyambut Pak Prabowo, penyambutan itu Bang. ya penyambutan ya. Itu kalau Penyambutan Pak Prabowo, Hah? Pak Sandiaga Uno waktu Hmm, itu. itu di mana? Itu di Banda Aceh Bang. Di Banda Aceh ya. Jadi Iya. kalau untuk penyambutan yang melibatkan sanggarnya Aga selain Pak Prabowo, Pak Sandi, tadi kan juga ada Pak JK ya. Selain itu? Ya, udah hampir beberapa pejabat-pejabat negara udah disambut sebenarnya Bang. Pak Hmm, Gubernur, ya, Pak ya, Menteri, ya, ya. Itu sampai 2019 ya. sampai 2019 Nah, Bang. kemudian kalau untuk festival lomba dari 17 ke 19 masih ada lagi. Itu yang banyak festival musik tadi, yang banyak untuk festival tari nggak ada, itu baru di 2021 kemarin kita ikuti festival tari Bang. Itu yang di Banda Aceh, yang Tubuh tadi ya. Ya, ya yang tubuh Bang. Ya, ya. Kalau untuk musik tadi di mana saja? Terus rayaannya seperti apa? Raihannya yang seperti Aga bilang tadi, ada yang kita ikuti dari daerah, ada yang Hmm. di provinsi, itu yang di Gayo Luas. Itu meskipun tempatnya di Gayo Luas, tapi kompetisinya diikuti 23 kabupaten Bang. Ya, se-Aceh ya. Se-Aceh ya. Se-Aceh, terus di Banda Aceh itu se-Aceh juga, itu di 2019 Bang. 2019 ya. Raihannya alhamdulillah ke beberapa kegiatan alhamdulillah juara 1 Bang. Juara 1 terus ya, alhamdulillah ya. Nah, Alhamdulillah kemudian Bang. 2019 itu sampai sebelum pandemi berarti ya, enggak ya? Sebelum pandemi Bang. Iya betul Bang. Ya. Kalau setelah pandemi kan vakum. Di 2020 masih ada kegiatan waktu itu Masih. Bang, tapi terus masih Bang di bulan 4 kalau nggak, bulan 3 Bang. Hmm. Bulan 3 awal itu agak sempat koreografer ke Jakarta untuk kegiatan Taman Mini seharusnya waktu itu Bang kan. Ya, ya, ya. Tapi karena pandemi ya sudah ditunda Bang Oh, ditunda. Itu kegiatan kegiatannya. apa waktu itu? HUT TMI Bang. Oh, Taman Mini. HUT Taman Mini, jadi kita diberikan tampil 300 penari guel waktu itu di Taman Mini. Itu semuanya didatangkan dari Aceh atau yang di Jabodetabek penarinya, agak pelatihnya atau gimana? Rencananya waktu itu kita bawa dari daerah terus Bang kan. Ya. Tapi karena menyangkut anggaran mungkin terlalu banyak, pada akhirnya kita ambil kesimpulan kita bawa dari Jakarta terus penarinya Bang. Hmm. Tapi meski dari Jakarta, udah lengkap lah di dalam penarinya, dari Sabang sampai Maroke. Ada yang dari Kalimantan, dari Banten penarinya waktu itu. Oh, Ada penarinya yang dari Papua. bukan orang Gayo atau Aceh? Bukan Bang, bukan. Oh, Ada yang dari Papua juga penarinya. iya, iya. Tempat kita latihan 10 hari Bang. Hmm. 10 Ini hari kita ini udah konsepnya proses. Aga yang tetapkan atau memang ketentuannya seperti itu? Jadi Enggak, konsepnya tari-tari. memang kita yang buat Bang. Oke, jadi tari Konsepnya kita guel yang ditarikan oleh bukan orang Gayo. bukan orang Seperti Gayo itu. ya. Ya, Iya jadi betul ini Bang. mulai dari Aceh sampai ke Papua. Sampai ke Papua. 300 penari. 300 penari. Jadi kesannya itu memang agar semua kawan-kawan yang di luar Aceh tahu bahwa tari guel itu bisa ditarikan oleh siapa saja gitu. Iya, ya. Jadi tujuannya untuk lebih mengenalkan, makin Mengenal tari mempopulerkan guel lagi, dan bagaimana ini masuk ke non-Gayo. non Gayo ya. Ya, ini kan bagus dan positif sekali tujuannya, karena Aga mengenalkan lebih luas tari guel ini. Tidak sebatas dikenal di Ya, Aceh, terutama di kalangan orang Gayo, baik di Aceh maupun di perantauan. Nah, karena jadi kita lihat waktu itu gini Bang, ya, karena kita lihat sebelumnya kan kita pernah bawa tari guel waktu itu di Bali Bang, acara Engineer Celebration Bang.
dari beberapa negara waktu di Bali. Itu tahun berapa? Pas itu 2018 Bang. 2018, ya, ya. 2019 kalau nggak salah Bang. Ya, ya, ya. Di Bali, jadi pas kita tampil, penontonnya itu ikut menarikannya Bang. Oh, sih. Penontonnya ikut menari, ya udah kita berpikir, oh ini kayaknya pada suatu saat kalau ada tari gual masal, penarinya itu kita bawa dari beberapa daerah. Gitu. Iya, ya. Itu yang menginspirasi Aga kemudian melibatkan penari non gayo ya Non gayo. untuk terlibat di Taman Mini tadi itu. Iya, Bang. Karena melihat respon dan antusias waktu pas di Bali itu ya. Iya, Bang. Ya, ya. Ini menarik gak? Jadi waktu pas mereka latihan yang bukan orang gayo menarikan tari guel itu seperti apa? Jadi di dalam proses waktu itu penarinya memang cepat sekali memang bisa menarinya Bang. Tapi ada hal-hal yang mereka nggak bisa dapatkan. Yang pertama rasa. Gitu. Ya, ya. Rasa maklum kita pahami karena mereka semua bukan orang gayo gitu Bang kan. Cuman yang sangat yang membuat Aga waktu itu semangat, bagaimana cara mereka ini bisa mendapatkan jiwa itu sendiri gitu Bang. Ya, ya. Itu PR-nya sebenarnya. Ya, ya, ya. Ya. Kalau sambutan dan respon mereka sendiri gimana? Ketika luar biasa Bang. Luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali karena ada beberapa penari waktu itu ngomong, Mas, saya baru lihat ini kalau tarian seperti ini ada dari Aceh gitu. Karena yang selama ini kami tahu di Aceh itu kan hanya Saman, Rato Jaro gitu. Kami tidak pernah terpikir kalau tarian seperti ini ada di Aceh. Gitu ya. Jadi positif sekali. Kemudian mereka juga ini hal baru buat mereka. Jadinya menambah keingintahuan lebih terhadap Aceh khususnya gayo ya, Gaya. Iya, Bang. Ya, ya. Jadi kemudian masuk pandemi, itu yang Taman Mini tadi ya? Iya, Bang. Nah, setelah itu masih ada kegiatan sampai sekarang? Ya, terakhir yang di Banda Aceh tadi ya? Yang terakhir yang di Banda Aceh, Bang. Setelah itu memang nggak ada lagi, Bang. Sampai sekarang. Tapi kalau untuk teman-teman di Sanggar gimana? Masih tetap latihan walaupun dengan prokes ketat? Masih? Sebulan yang lalu masih latihan, Bang. Sebulan yang lalu masih latihan, terus saat ini udah berhenti gitu, Bang. Kan karena memang ada beberapa orang di kampung kita yang terkena COVID. Yang positif ya. Dan ini kan yang positif COVID. Saya ikuti angkanya di Aceh juga lagi naik ya kasusnya. Iya, betul. Termasuk di wilayah tengah, di Aceh Tengah sendiri juga lagi lonjakannya lagi naik. Jadi daripada gitu Bang, kan kita nggak ingin itu terjadi, kita off-kan dulu sementara waktu. Iya, ya. Itu rasanya keputusan paling baik. Ya nanti kalau sudah positif kan repot ya, apalagi kita nggak tahu siapa yang ditulari siapa begitu. Untuk kebaikan dan keselamatan bersama. Nah, ini inspiratif sekali, Aga, bincang-bincang kita dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi pendengar, terutama anak-anak muda, lebih khusus lagi yang akan menekuni koreografi. Nah, dari obrolan kita ini agak mencatat tidak untuk jumlah tari yang agak koreografer itu total sudah berapa sebetulnya? Karena ini kan banyak dan panjang sekali tadi ceritanya. Nah, kalau dicatat mungkin itu yang mungkin bodohnya agak mungkin nggak tertulis. Total berapa tari yang agak koreografer sampai sekarang? Ada sekitar 20-an, Bang. 20-an ya. Ini 20-an ya. Hebat sekali, dan dari 20-an tari yang di koreografer ini banyak mendapat penghargaan, dan ini untuk penyelamatan budaya khususnya tari ini juga cukup membantu, kemudian ini bisa terwaris ke generasi ke depannya. Dan ini terakhir Gak, pesan Aga nih ke penonton kita nantinya, terutama anak-anak muda yang bergelut di kesenian, lebih khusus lagi di tari dan koreografi. Pesannya mungkin gini ya Bang, pesannya nggak banyak. Terus berkarya dan berpikir
selalu di dalam positif. Itu aja pesannya, Bang. Iya, iya, iya. Dan ada nggak dari banyaknya keterlibatan AGA, prestasi yang dicapai, pengalaman yang belum sampai lagi apa nih kira-kira? Kira-kira gini ya, Bang, harapan AGA itu memang mungkin bisa menjadi harapan kita semua gitu, Bang, ya. Yang belum tersampaikan sampai saat ini rekor muri, Bang, Triguel. Ya, AGA punya harapan penuh, punya cita-cita bagaimana Triguel ini bisa menjadi sejarah gitu, bahkan bisa menjadi rekor muri dan punya cerita tersendiri nanti di kemudian hari gitu, Bang. Ya, ya. Jadi ini ya cita-cita besarnya ya, bagaimana Cita-cita besar ya. mereformurikan Triguel ya. Iya, Bang. Ya, Mudah-mudahan. ya mudah-mudahan. Dan ini ya harapan kita juga pandemi ini cepat berakhir supaya kita bisa Amin, amin, berkehidupan insyaallah. normal, beraktivitas, terutama AGA juga bisa menyiapkan ini Ya, Bang. yang Iya, Bang. yang rekor muri tadi. Pesan khusus buat orang tua dan keluarga? Pesan khususnya orang tua, mama, terlebih penting terima kasih sejauh ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pribadi mama, terima kasih, Mak, sampai sejauh ini bisa memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sampai ke depannya. Terkhusus juga untuk Bapak Bupati Aceh Tengah dan Wakil Bupati Aceh Tengah, sejauh ini sangat memberikan respon positif terhadap seni budaya Kabupaten Aceh Tengah. Itu aja mungkin Ya. dari AGA. Oke, baik AGA. Terima kasih Ya. banyak atas waktunya. Inspiratif sekali perbincangan kita dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi pendengar di seluruh Indonesia, terutama Amin. anak-anak muda yang berkesenian, tetap semangat, seperti pesannya, berkarya, dan terus berpikir untuk terus berinovasi, berkreativitas dalam melestarikan, menyelamatkan, dan mewariskan seni budayanya Dan di daerah selalu masing-masing. berpikir positif. Ya, dan Dan selalu selalu berpikir positif. berpikir positif. Baik, AGA, terima kasih banyak. Sukses terus ya. Sama-sama Bang Isradi. Terima Ya, kasih banyak juga dan Bang kita Isradi. doakan seperti tadi pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa berkehidupan normal, dan melalui channel ini juga kita sampaikan kepada penonton untuk selalu prokes ketat demi penurunan kasus Angka COVID, pandemi. kemudian untuk mengurangi penyebarannya sehingga kita bisa selamat, bisa sehat semua untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke Baik, depannya. amin. Amin, Ya, insyaallah. baik, terima kasih banyak. Kirim salam buat keluarga, sukses. Sama-sama Bang Isradi, Ya. terima kasih banyak juga. Ya, Sehat-sehat Bang. assalamualaikum. Ya, makasih agak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.